melanjutkan pembelajaran kita untuk mengenal cara menilai ternak dari cara pengukuran yang ketiga. Anda telah mempelajari dan kita telah membahas pada video sebelumnya dua cara menilai ternak. Yang pertama melalui cara perabaan, yaitu palpasi. Artinya kita menggunakan tangan kita untuk meraba bagian tubuh ternak. Nanti hasilnya kita korelasikan ke penilaian body condition score. Kemudian cara yang kedua menggunakan mata, jadi metodenya visual. Kemudian cara yang ketiga adalah cara menilai menggunakan pengukuran. Apa yang diukur? Yang diukur adalah dimensi tubuh. Kita mulai. Dalam mengukur dimensi tubuh tentu kita mempunyai tujuan. Fungsi dari mengukur dimensi tubuh antara lain kita dapat menduga bobot tubuh ternak. Kenapa kita menduga bobot tubuh ternak menggunakan dimensi tubuh? Ada kalanya pada saat kita ingin mengetahui bobot tubuh ternak, kita harus menimbang ternak. Namun tadi saya sampaikan ada kalanya kita tidak memiliki timbangan, atau peternak tidak memiliki timbangan, atau pada saat di lapangan untuk membawa timbangan agak sulit misalnya. Oleh karena itu kita mempunyai cara lain dengan menggunakan ukuran dimensi tubuh untuk menduga bobot tubuh ternak. Caranya adalah setelah kita mengukur beberapa dimensi tubuh ternak, kemudian dimensi tubuh ternak, ukuran dari dimensi tubuh ternak itu kita masukkan dalam satu persamaan matematik, dan hasil dari persamaan matematik itu dapat digunakan untuk menduga bobot tubuh. Kira-kira demikian garis besarnya. Kemudian fungsi yang lain dari mengukur dimensi tubuh adalah kita dapat menentukan parameter teknis untuk ternak bibit. Fungsi yang lainnya adalah kita bisa menduga laju pertumbuhan khusus pada ternak jantan. Dan pada ternak betina biasanya kita bisa menduga besar rongga perut. Karena berdasarkan hasil penelitian ternyata terdapat korelasi yang cukup besar antara besar rongga perut dengan lingkar dada dan panjang badan. Kemudian besar rongga perut juga memiliki korelasi yang cukup tinggi nilainya dengan kemampuan prolifik. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu ide penelitian tugas aira Anda. Misalnya Anda bisa mengukur dimensi tubuh, dalam hal ini adalah besar rongga perut dari kambing misalnya, kemudian nanti Anda korelasikan dengan berapa jumlah anak yang bisa dilahirkan dalam satu kali kelahiran misalnya, ya. Itu bisa jadi satu ide. Sekarang dalam mengukur dimensi tubuh ternak, apa saja sih yang diukur? Tentu yang diukur adalah berbagai ukuran tubuh. Misalnya kita mengukur panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak, lebar dada, dalam dada, dan lain-lain. Dan fungsinya tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah untuk menduga berat badan dan bisa juga untuk mengetahui kegemukan, tingkat gemuk atau kurus dari seekor ternak. Nah ini saya ingatkan kembali, dengan mengukur dimensi tubuh kita bisa menduga berat badan dari ternak menggunakan katakanlah parameter lingkar dada dan panjang badan. Dan ada satu lagi juga hasil penelitian menyebutkan bahwa tinggi pundak juga memiliki korelasi yang sangat erat terhadap pendugaan berat badan. Ini juga bisa menjadi satu ide penelitian bagi Anda. Kemudian untuk peralatan, bagaimana peralatan yang bisa digunakan pada saat kita menduga mengukur dimensi tubuh? Ada beberapa macam alat yang bisa digunakan, antara lain tongkat ukur, pita ukur, jangka ukur, dan satu yang mungkin masih asing bagi Anda adalah ultrasonic machine. Nah, di sini saya berikan satu contoh link dari YouTube. Silakan Anda pelajari dari link ini.
Dan ini bukan hanya satu saja, silakan Anda mencari link yang lain yang juga dapat digunakan untuk memberikan referensi yang lebih luas tentang peralatan dan cara mengukur dimensi tubuh. Kita kembali pada peralatan. Apa saja dimensi tubuh yang bisa diukur menggunakan tongkat ukur? Rata-rata untuk ukuran tinggi dan ukuran panjang itu diukur menggunakan tongkat ukur. Ukuran lebar dan dalam diukur menggunakan jangka ukur. Ukuran lingkar diukur menggunakan pita ukur. Sedangkan ultrasonik, apa yang bisa diukur? Beberapa sifat karkas. Berikut saya tampilkan gambaran peta anatomi ya, gambar anatomi dari sudut pertulangan. Mungkin Anda bisa mengingat kembali, memahami kembali, dan saya harapkan Anda bahkan bisa hafal nama-nama posisinya, kemudian nama-nama bagian tubuh dan posisinya dari ternak domba maupun ternak kambing. Karena apa? Ini sangat berfungsi pada saat Anda mengukur dimensi tubuh. Sama juga pada saat Anda menduga secara visual, menilai secara visual, Anda menilai secara palpasi. Banyak posisi-posisi dari tubuh ternak yang Anda harus pahami dan hafal supaya Anda tidak salah pada saat Anda menilai. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menilai reader's height. Ini dalam bahasa Indonesia kita bahasakan dengan tinggi pundak, tapi sebenarnya pundak bila di bahasa Inggris kan adalah shoulder, jadi agak rancu sebenarnya, tapi kita biasa menamakan dengan tinggi pundak untuk bahasa Inggris reader's height. Jadi saya sarankan sebenarnya lebih aman Anda menggunakan yang dalam bahasa Inggrisnya. Reader's height diukur dari sebenarnya titik pangkalnya adalah bagian tengah dari kaki depan. Kalau kita ambil dari bagian tengah kaki depan, ini tentu akan lurus dengan tulang kaki ini terus ke atas sampai ke titik yang tertinggi di sini, ya. Nah, itu adalah cara mengukur reader's height atau kita sebut dengan tinggi pundak. Kemudian bila kita ingin mengukur yang disebut dengan shoulder width atau lebar bahu, berarti ada titik tulang di sini dan di sebelahnya, jadi bagian kiri dan kanan itu diukur lebarnya. Jadi tentu kita menggunakan jangka ukur, ya, bisa dengan jangka ukur, bisa juga dengan tongkat ukur menggunakan dua bilah besinya, ya. Kemudian bila kita ingin mengukur heart guard atau chest guard, ini adalah lingkar. Lingkar ini diukur tepat di belakang kaki depan, jadi di daerah mungkin di belakang belikat dari tulang belikat dari domba atau kambingnya. Jadi oleh karena itu Anda harus mengetahui daerah pertulangannya, jadi Anda harus raba dulu. Setelah tahu titik pertulangannya baru Anda melingkarkan pita ukur di situ. Kemudian bila kita ingin mengukur loin guard, loin, Anda perlu ingat kembali pahami di mana itu letak loin. Ingat di bagian top line ini terbagi menjadi 3 area, salah satunya adalah area loin. Nah, di titik inilah, di area inilah kita mengukur lingkar loin. Nah, ini bisa juga Anda nanti jadi satu ide untuk penelitian tugas akhir Anda untuk mengukur lingkar loin ini, misalnya dikorelasikan dengan berat badan misalnya. Kemudian body length atau panjang badan. Jadi ini jangan lupa Anda mengukur pertulangan yang paling luar di sini, paling ujung terdepan, dan tulang yang paling ujung di belakang. Ini karena digambarkan dalam bentuk animasi, terlihatnya tidak di bagian ujung terluar ini ya, dan di sini juga tidak terlihat di sini. Ini hanya karena faktor gambar, tapi sebenarnya rabalah tulang yang paling ujung terdepan dan paling ujung di belakang tulangnya. Jadi Anda harus meraba tonjolan-tonjolan dari tulang paling depan dan paling belakang, ya. Jadi titik tulang itulah yang harus Anda ukur. Kemudian saya berikan juga gambaran lain
ini juga masih animasinya. Jadi seperti tadi panjang tulang, ini terlihat panjang tulang terakhirnya di sini sebenarnya ya. Dari sini sampai panjang tulang paling depannya di sini. Ya, jadi tolong diraba dulu. Kemudian yang berbeda dengan gambar di sebelumnya yang belum ada di gambar pada slide sebelumnya adalah di sini tinggi pinggul atau hip height. Jadi bila ingin mengukur hip height berarti Anda harus mencari tonjolan tulang ini yang tertinggi, baru kita tarik garis lurus ke bawah. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya, oh ya, di sini ada nomor 5 adalah hip width. Jadi lebar pinggul, berarti Anda harus meraba tulang yang di daerah sini di bagian kiri dan kanan, baru Anda menggunakan jangka ukur. Disitulah kita mengukur hip width atau lebar pinggul, ya. Nah, ini juga ada sedikit karikatur dari gambaran ternak kambing yang belum disebutkan atau pada slide sebelumnya adalah panjang kaki. Jadi panjang kaki biasanya bila Anda ingin meneliti atau ingin mengukur dimensi tubuh panjang kaki, berarti dari daerah yang ujung paling bawah dari ini, badannya ini ke bawah, ya. Jadi ini tegak lurus ke bawah, itu panjang kaki, ya. Baik, ini dari titik terdepan sampai titik, jadi tidak selalu harus tegak lurus kalau untuk panjang badan, tapi intinya rabalah titik tulang yang terdepan dan terbelakang, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat gambaran pada ternaknya, foto ternaknya langsung. Tadi disampaikan withers height itu adalah titik tertinggi pundak sampai ke tanah. Gambarannya pada saat kita menggunakan tongkat ukur, ini tongkat ukur yang mungkin modifikasi, ya. Ini dari titik tertinggi pundak hingga ke bawah. Jadi yang diambil patokan adalah kaki depan, kemudian kita menarik garis lurus, garis maya ke atas, disitulah tinggi pundak. Kemudian bila kita mengukur tinggi punggung atau disebut tinggi, ada yang bilang tinggi kemudi, ada yang bilang tinggi kelangkang, tapi bahasa internasionalnya adalah, istilah internasionalnya adalah hip height. Di sini dikatakan jarak dari tajuk ruas punggung terakhir atau garis tegak lurus di belakang rusuk terakhir sampai ke tanah, seperti ini, ya. Jadi tajuk ruas punggung terakhir atau di belakang rusuk terakhir ini, ya. Jadi nanti Anda tolong cari, ini ada rusuk yang utama di sini sudah ada rusuk melayang, dan di sini daerah rusuk yang terakhir. Jadi kembali lagi Anda harus paham anatomi pertulangan dari ternak domba dan kambing, ya, supaya tidak salah saat Anda mengukur dimensi tubuh. Kemudian yang lain, kita melihat lebar dada atau chest width. Katanya disebut di sini jarak antara sendi bahu. Jadi di sini diraba ada tulang di sebelah sini, ada juga tulang di sebelah sini. Jadi antara kiri dan kanan itu adalah lebar dada atau diistilahkan dengan chest width. Kemudian ada juga panjang kelangkang atau rump length. Jadi daerah rump itu daerah kelangkang, jarak antara muka pangkal paha sampai benjolan tulang tapis. Nanti tolong Anda cari yang mana yang disebut rump length, ya. Nah, ini dia rump length, ya. Jadi muka pangkal paha sampai benjolan tulang tapis di sini. Di sini adalah yang disebut rump length. Kemudian panjang badan. Tadi telah saya sampaikan tidak selalu dalam bentuk tegak lurus, tapi pada intinya adalah rabalah tulang yang terdepan dan tulang terakhir, ya. Di sini disebutkan dari siku, diistilahkan dalam bahasa Indonesia adalah siku atau humerus, ini daerah sikunya, sampai benjolan tulang tapis atau tuber isium, ya. Di sini panjang badan. Selanjutnya, lingkar dada atau chest guard itu diukur melingkari badan
di sekeliling rongga dada, tepat di belakang sendi bahu atau os scapula. Jadi nanti Anda raba di daerah sini ada os scapula, kemudian di belakangnya, lewat di belakangnya sendi siku, lewat di atasnya titik tertinggi pundak. Dan ingat selalu harus tegak lurus ya, ini melingkarkan talinya ya, jangan sampai miring. Kemudian jangan juga terlalu ketat, jangan juga terlalu longgar. Jadi usahakan pas badannya ya. Ini juga cara mengukur lingkar dada atau chest guard. Nah, ini ilustrasi yang lain pada foto yang sebenarnya. Jadi lihat ini disebut reader's height, ini disebut heart guard atau chest guard. Kemudian yang kuning ya, kita ambil yang kuning ini adalah body length. Kemudian ada disebut rump height. Kemudian ini juga Anda bisa menjadi salah satu parameter ukur. Mungkin Anda ingin menjadikan itu suatu ide penelitian Anda, mengukur tail length, panjang ekor ya, dari sudut ini titik pangkal ekor hingga ujung tulang ekornya. Jadi banyak dari materi kuliah yang Anda bisa angkat menjadi ide dari penelitian tugas akhir Anda. Sekarang kita lihat dalam dada atau chest depth. Jarak antara titik tertinggi pundak dengan tulang dada yang diukur di belakang siku ini ya. Jadi ini dalam dada, dari titik tertinggi pundak sampai ke siku, ini dalam dada ya. Di titik ini pula kita mengukur lingkar dada. Kemudian tinggi pangkal ekor. Nah, ini tadi Anda sudah mengukur panjang ekor ya. Jadi di titik itu ke bawah itu adalah titik pangkal ekor. Nah, yang diberi garis kuning, ditunjuk oleh garis kuning adalah kita mengukur lebar pinggul. Jadi di titik sebelah kanan ini dan di sebelah kirinya pada titik yang sama, silakan pegang, raba dulu tulangnya yang disebut hip width ya, lebar pinggul. Jadi dari sudut pangkal paha yang kanan dan nanti di sebelahnya sudut pangkal paha yang kiri. Kemudian kalau yang di titik agak di bawahnya lagi, ini ada tulang juga tonjolan di tempat kita mengukur panjang badan. Ini ada lebar tulang tapis. Jadi lebar tulang tapis yang kiri dan di sebelah kanannya ada ya. Kemudian ini bila kita mengukur lingkar pipa. Jadi lingkar pipa itu bisa di kaki kanan, bisa di kaki kiri, tapi tolong konsisten bila Anda sekali mengambil data yang kaki kiri misalnya, jadi seluruh ternak disamakan kaki kiri. Jadi cannon circumference itu diukur di tengah-tengah tulang pipa kaki kiri, mungkin sedikit di atas pasternaknya ya. Jadi usahakan lokasinya itu konsisten. Kemudian ada lagi ukuran tubuh yang lain di daerah kepala. Misalnya kita bisa mengukur panjang kepala, yaitu jarak antara puncak kepala, yaitu di antara dua tanduknya, kemudian sampai ke hidung, bagian dagingnya gigi seri, jadi ujung hidungnya. Kemudian bisa juga Anda mengukur lebar kepala, atau ada yang juga menyebut dengan lebar dahi bawah, itu jarak antara kedua lengkungan tulang mata, jadi dari ujung ke ujung ya, lengkungan tulang mata. Kemudian ada juga lebar dahi atas, itu jarak antara pangkal tanduk atas. Ada juga dalam kepala, itu jarak antara lengkung mata dengan piring pinggir rahang. Silakan Anda mencari gambarannya secara mandiri supaya Anda lebih paham. Dan garis profil itu adalah jarak antara dua tanduk dengan jarak antara mata. Jadi antara dua tanduk dengan antara dua mata, ini jaraknya disebut garis profil. Dimensi tubuh ini masih sangat terbuka untuk diteliti oleh Anda.
Silakan bila Anda merasa tertarik, silakan Anda telusuri berbagai referensi, berbagai penelitian yang berhubungan dengan tema tadi. Temukanlah ide yang menarik dan itu bisa Anda angkat untuk menjadi tema penelitian Anda. Sekarang kita mempelajari tentang fungsi mengukur berat badan. Tadi sudah disampaikan untuk mengukur atau untuk mengetahui produktivitas ternak, misalnya berat badannya kah, performance-nya kah, kemudian mengetahui umur juga kita bisa, meskipun agak kasar kalau dari berat badan, kemudian mengevaluasi pertumbuhan, menentukan waktu yang tepat untuk membeli, menjual, atau mengawinkan. Dan ini adalah rumus penduga berat badan yang pernah ditemukan oleh seorang peneliti. Jadi kita tidak usah menggunakan timbangan, alat pengukur timbangan, tapi kita mengukur lingkar dada dan mengukur panjang badan, semuanya dalam sentimeter. Kemudian lingkar dadanya kita kuadratkan, dikalikan panjang badan, dibagi dengan 10.840. Ini menjadi bobot badan. Silakan Anda cari tahu, rumus ini ditemukan oleh penelitinya menggunakan bangsa kambing apa. Apakah ada perbedaan bila rumus tersebut digunakan untuk menduga berat badan kambing kacang misalnya? Katakanlah Anda juga bisa menghitung perbedaan akurasinya ya. Jadi ini katakanlah ini didasarkan pada kambing di Eropa misalnya, yang ukuran tubuhnya lebih besar dibandingkan kambing kacang. Kemudian pada saat rumus ini digunakan untuk menduga berat badan kambing kacang, berarti terjadi selisih sekian kilo atau terjadi bias sekian persen. Nah, itu juga bisa menjadi satu ide penelitian. Atau Anda bisa menemukan rumus baru, misalnya tidak menggunakan lingkar dada dan panjang badan, tapi Anda menggunakan misalnya tinggi pundak dan panjang badan. Kemudian tidak dibagi 10.840 misalnya, ada koefisien lain yang Anda temukan. Itu juga bisa menjadi suatu materi penelitian. Nah, ini mungkin hal baru bagi Anda. Saya perkenalkan sedikit. Jadi ini kebetulan pada kambing yang atau domba ya, yang tanduknya melingkar. Jadi ada juga pengukuran dimensi tubuh dari tanduknya ya. Jadi untuk mengukur tanduk ini ternyata katanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama ya, relatif sama, karena ingin mengukur dari titik pangkal tanduk ini terus melingkar sampai ujung. Inilah yang disebut dengan horn length, panjang tanduk ya. Nah, ini ada, silahkan Anda pelajari bagaimana mengukur horn length, jadi panjang tanduk. Kemudian saya tidak akan terlalu detail di sini. Silakan Anda mempelajari sendiri secara mandiri dan menambah dari referensi lain ya. Nah, ini juga kalau di luar negeri itu ternyata sudah ada semacam kartu khusus, kartu informasi recording khusus untuk tanduk pada tanduk domba ya. Jadi ini ada informasi di sini, ada ukurannya, semua lengkap. Dan bukan tidak mungkin pada suatu saat domba-domba di Indonesia juga kita buat kartu seperti ini ya. Jadi ini memperlihatkan how to akurasi, bagaimana akurasinya, skor akurasi dari Bighorn Sheephorn, tanduk dari domba Bighorn ya. Karena itu suatu bangsa domba yang terkenal. Jadi orang di luar negeri sudah sedemikian telitinya merecording dari panjang tanduk domba Bighorn
ya. Baik, kita lanjutkan. Ini juga masih beberapa tips untuk menilai bighorn. Silakan Anda pelajari. Dan saya lanjutkan dengan mengulas sedikit tentang ultrasound. Jadi tadi sudah ada tongkat ukur digunakan untuk mengukur tinggi dan panjang misalnya, kemudian jangka ukur untuk mengukur lebar misalnya, kemudian pita ukur untuk mengukur lingkar. Nah, sekarang untuk mengukur karkas atau menduga karkas. Karkas itu baru diketahui saat ternaknya disembelih, kemudian dibagi-bagi menjadi bagian-bagian karkas. Bagaimana bila ternaknya masih hidup, tapi kita ingin mengetahui kira-kira bila ternak itu nanti sudah disembelih dan dibagi menjadi potongan karkas, bagaimana kualitas dan kuantitas karkasnya. Nah, itu caranya adalah menggunakan alat ultrasound, ya. Jadi alat ultrasound bisa digunakan untuk menduga karkas, bisa juga kita untuk melakukan seleksi ternak berdasarkan sifat karkasnya, bisa juga kita menduga berat badan berdasarkan dugaan karkasnya. Jadi itu menggunakan alat ultrasound. Ini kebetulan ultrasound itu kalau di luar negeri sudah umum digunakan untuk ternak sapi, ya. Jadi saya sampaikan sedikit, ini tidak menggunakan ternak domba, tapi basic pemikirannya bahwa ultrasound itu bisa digunakan untuk menduga sifat karkas, ya. Jadi ultrasound tadi telah saya sampaikan bisa dipakai untuk menduga berat badan pada beberapa fase umur, kemudian bisa menduga tebal lemak subkutan, ini subcutaneous fat thickness, tebal lemak subkutan, atau ini intermuscular fat thickness, atau ini rib thickness, rib tulang rusuk, ya. Jadi kita bisa menduga tebal lemak yang ada di daerah ini, di daerah subkutan, di daerah intermuskular, di daerah rib. Kemudian juga kita bisa menduga penyebaran marbling. Jadi Anda tolong pelajari lagi, ya, pelajari apa itu marbling. Dan marbling itu bisa diduga melalui foto menggunakan ultrasound. Dan kita bisa menduga besarnya diameter dari daging musculus. Ini karena masih hidup, ya, ternaknya, jadi masih disebut otot, ya, musculus longissimus thoracis area. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan mata tulang rusuk, atau ada juga dalam bahasa Inggris menyebutkan rib eye area. Jadi yang mana saja, musculus longissimus thoracis area atau rib eye area, biasanya disingkat dengan REA, ya. Nah, itu beberapa fungsi ultrasound. Nah, jadi fungsi-fungsi ini, parameter-parameter ini itu bisa digunakan untuk menjadi dasar seleksi ternak, baik seleksi pejantan maupun seleksi induk, ya. Nah, ini gambarannya pada ternak sapi pada saat seseorang sedang menggunakan alat ultrasound. Ini adalah alat ultrasound. Ini yang disebut dengan probe-nya. Jadi ini sapinya biasanya kalau di Amerika atau di Australia itu pada sapi itu digunakan pada mengambil image MLTA, SFT, IMFT, RT, atau marbling itu pada tulang rusuk 12 dan 13. Di antara tulang rusuk 12 dengan 13 itu diletakkan probe di sini. Tapi kalau untuk negara Jepang itu pada sapi Jepang, Japanese black cattle atau Japanese brown cattle, itu negara Jepang biasanya mengambil patokannya di antara tulang rusuk ke-6 dan ke-7, ya. Meskipun dalam banyak penelitian mereka juga mengambil dan membandingkan bagaimana akurasinya
untuk menduga sifat karkas pada posisi tulang rusuk 6-7 atau posisi 12 dan 13 begitu ya. Jadi ini biasanya menggunakan oil minyak kelapa untuk memperjelas image yang ada pada monitor ultrasound ini ya. Nah, ini adalah gambaran yang terlihat bila probe diletakkan pada badan ternaknya. Jadi misalnya ini nanti di sini bisa ada terlihat tanggalnya. Ini adalah ultrasound yang tipe lama. Jadi waktu mungkin kalau di Jepang sampai tahun akhir tahun atau awal tahun 2000-an itu masih digunakan ini ya, alat seperti ini. Tapi sekarang sudah lebih canggih, ukurannya sudah lebih kecil, lebih portable, dan lebih banyak fitur-fiturnya. Tapi intinya ada dalam layar ini bisa terlihat tanggal pengambilan, kita bisa mengetikkan nama dari si ternaknya supaya tidak tertukar. Kemudian kita ini ada untuk tombol untuk memperjelas. Kita juga bisa memfreeze misalnya pada posisi gambar yang paling bagus, paling clear, paling jelas, kita bisa langsung freeze, kita bekukan gambarnya, kemudian baru kita cetak print out. Nah sekarang nampaknya untuk negara Jepang sudah tidak lagi banyak menggunakan kertas print out, tapi mereka sudah langsung menyimpannya dalam flash disk, jadi nanti tinggal dipindah ke komputer seperti itu ya. Jadi ini yang sedang terlihat, ini lingkaran, daerah ini lingkaran, ini adalah dugaan MLTA, musculus longissimus thoracis area ya. Kebetulan kalau ini adalah untuk biasanya digunakan juga ultrasound untuk pemeriksaan kebuntingan, tapi yang ini adalah untuk sifat karkas. Nah ini saya perbesar, kebetulan ini gambar dari universitas di Amerika. Seperti ini diambil tahun 98 bulan Juli tanggal 2. Ini jamnya, ini adalah ID dari ternaknya. Nah ini adalah bila gambarnya agak memanjang seperti ini MLTA pada posisi antara tulang rusuk 12-13 seperti itu ya. Nah ini dibandingkan ini dalam bentuk ultrasound, kemudian pada saat sudah dipotong inilah gambaran aslinya. Jadi ini layer yang ini adalah ini ya. Oke. Jadi ini ada disebut hip bone. Nah daerah sebelah sini ini hip bone-nya. Kemudian di sini terlihat thickness. Nah ini ada garis sedikit, ini adalah ketebalan lemak subkutan ini ya, yang daerah ini yang warna putih ini adalah lemak subkutannya, lemak di bawah kulit. Oke. Kemudian yang lingkaran ini membesar ini kira-kira seperti ini, lingkaran ini adalah ini ya, musculus longissimus thoracis area. Oke. Kemudian yang titik-titik sebaran putih ini terlihat seperti ini adalah marbling score. Pada sapi-sapi di daerah Amerika dan Eropa, nilai marblingnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti sapi di Jepang. Sapi di Jepang makin lama makin bertambah umur, tingkat perlemakan di dalam dagingnya dalam bentuk marblingnya makin meningkat. Jadi marbling itulah yang menyebabkan kenapa daging sapi Jepang itu lebih enak, lebih gurih, dan harganya lebih mahal. Perbedaannya dengan sapi di daerah Amerika dan di Australia itu semakin tua dipelihara, marblingnya tidak makin banyak, justru dagingnya makin awet. Jadi karena perbedaan bangsa itu yang menyebabkan perbedaan marbling. Sama juga dengan sapi Bali. Sapi Bali itu memiliki karakter yang agak mirip dengan sapi di daerah Australia, jadi kurang bermarbling ya.
Nah, ini adalah gambaran musculus longissimus thoracis area atau musculus longissimus dorsi dari sapi antara tulang rusuk ke-6 dan ke-7 menggunakan alat ultrasound. Ini kebetulan hasil yang saya teliti waktu saya mengambil program doktor. Ini adalah nama sapinya, Kanemia fuku, umurnya 20 bulan, diambil tahun 94. Foto ini diambil tahun 94 ya, pada jam 11 pagi. Nah, ini adalah gambaran kira-kira ini adalah luasan dari musculus longissimus thoracis area antara tulang rusuk ke-6 dan ke-7. Ya. Dan di sini adalah tebal lemak subkutannya ini di sini. Nah, ini adalah potongan karkas dari sapi yang sudah dipotong. Jadi ini kalau di Jepang ini sudah dipotong di antara tulang ke-6, dipotong di antara tulang rusuk ke-6 dan 7. Jadi kenapa peneliti di Jepang mengambil foto ultrasound di antara tulang rusuk ke-6 dan ke-7 bukan di 12 dan 13? Karena peraturan pemotongan karkas di Jepang itu pemotongan dagingnya di slaughterhouse-nya itu adalah di antara tulang rusuk ke-6 dan ke-7. Jadi pada saat dipotong tampilannya seperti ini. Jadi ingin dibandingkan pada saat masih hidup menggunakan ultrasound, dugaan besar MLTA-nya berapa, kemudian pada saat sudah menjadi karkas kita bandingkan apakah akurat, seperti itu ya. Akurasi untuk pendugaan antara yang karkas aktual dengan karkas estimate itu yang ingin diteliti sebenarnya. Nah, ini adalah kira-kira besaran dari ini luasan musculus longissimus thoracis area MLTA ya. Kemudian titik-titik ini, titik-titiknya adalah sebaran lemak di dalam daging yang disebut dengan marbling. Kemudian di sini tidak terlihat, di sini nanti ada tebal lemak subkutan atau subcutaneous fat thickness. Kemudian ada juga nanti di daerah sini lemak intramuskuler atau intramuscular fat thickness. Oke. Jadi semua sapi-sapi di Jepang yang akan dijadikan calon induk atau calon pejantan memiliki ini adalah anak dari Kaneyuki. Jadi ceritanya Kaneyuki ini akan disiapkan menjadi ini Kaneyuki ini adalah nama pejantan, calon pejantan. Jadi si karkas ini adalah anak nomor 5. Jadi Kaneyuki dikawinkan dengan 5, ditampung spermanya, kemudian spermanya dicobakan pada 8 sebenarnya, 8 sampai 10 induk. Nah, tiap induk menghasilkan 1 anak. Ini adalah anak nomor 5 dari Kaneyuki. Jadi ini membuktikan sebenarnya progenites ya, sistem progenites. Ini adalah tanggal lahir dari anak nomor 5 dari Kaneyuki. Ini bahasa Jepang Heisei 10 bulan Februari tanggal 5 ya. Baik, selanjutnya ini juga sama, ini masih dalam tulisan tangan. Ini juga sama, ini masih potongan antara 6-7. Nah, ini yang hijau ini adalah tebal IMFT, intermuscular fat thickness. Yang hitam ini adalah tebal lemak subkutan atau SFT ya. Jadi patokannya adalah mengukur IMFT dari titik ini. Kita mengambil ini ada otot, satu otot yang seperti segitiga, ujung ini yang kita tarik garis lurus ke atas, tegak lurus, siku-siku ya. Nah, ini yang disebut IMFT. Kemudian ini luasannya adalah diameternya MLTA atau musculus longissimus thoracis area, dan titik-titik di dalam adalah marbling score. Seperti itu. Nah, ini adalah Kaneyuki yang sudah menjadi pejantan, dan ini sudah dibentuk, dicetak dalam brosur
untuk disebarkan ke semua peternak, semua instansi yang berhubungan dengan peternakan, untuk menginformasikan bahwa Kaneyuki sudah sah menjadi pejantan unggul. Jadi spermanya bisa digunakan, silakan digunakan bagi siapa yang ingin menggunakan sperma dari Kaneyuki. Jadi Kaneyuki ini sudah lolos dari performance test, dari progeny test, dari pedigree test gitu ya, dan sudah dibentuk dalam suatu brosur. Jadi ini diperlihatkan fotonya yang tadi. Ini adalah foto dari salah satu anak dari Kaneyuki. Ini adalah Kaneyukinya, dan Kaneyuki seperti ini adalah ketua dari Kaneyuki. Jadi ini masih silsilah nenek moyang yang tertinggi. Ini istilahnya Kurogen nomor 2865. Ini adalah tanggal lahirnya dari Kaneyuki. Kemudian Anda bisa lihat di sini sangat lengkap informasi dari silsilah ya. Ini artinya silsilahnya. Ini adalah, kalau tulisan kanji itu adalah pejantan. Jadi ini adalah bapak dari Kaneyuki ya, Kanetoku. Ini bapak dari Kaneyuki, ini adalah ibu dari Kaneyuki, ditulis dengan huruf hiragana. Kemudian dari bapak Kaneyuki, ini adalah bapaknya lagi dari Kanetoku, dan ini adalah ibunya dari Kanetoku. Sedangkan ini adalah Kamitaka Fuku ini bapak dari Kayoko, dan ini adalah Kaoyo 5 adalah ibu dari Kayoko. Dan kesini adalah tetuanya lagi. Jadi ini tetuanya dari ibu ini adalah Hidefuku, ini adalah ketetuanya ini, dan ini Dai 20 Hirashige adalah tetuanya, ini Dai 5 Eiko adalah tetuanya dari Kanenizu 9. Jadi Anda bisa bayangkan berapa generasi mereka mengumpulkan data ya. Ini adalah data silsilahnya. Kemudian ini adalah data dari anakannya bahwa ini adalah berat badan di akhir penggemukan bisa mencapai 638 kilo. Jadi ini sebagai informasi kepada peternak, misalnya bila seseorang peternak menggunakan sperma dari Kaneyuki, bahwa nanti akan ancer-ancer anakan dari sperma itu nanti bila dibesarkan bobot akhir penggemukannya bisa mencapai sekitar 638 kilo. Seperti itu maksudnya. Kemudian ini adalah PBB, pertambahan berat badan harian yang bisa dicapai oleh anakan Kaneyuki itu bisa dalam satu hari daily gainnya itu 1,03 kg. Seperti itu. Kemudian ini adalah Edaniku Juryo, artinya berat karkas yang bisa didapatkan bila kita menggunakan anakan dari Kaneyuki itu adalah 389 kg dari berat akhir penggemukan 638. Kemudian ini adalah diameter dari ini MLTA itu sekitar 50 cm, dan ini adalah sashi atau nilai marbling. Jadi ini setelah dinilai, ini adalah marblingnya kira-kira bernilai 4 ya. Oke, seperti itu kira-kira suatu program, suatu metode sistem yang diberlakukan di Jepang untuk menginformasikan pejantan unggul yang bisa digunakan oleh para peternak, dan ini semua menggunakan ultrasound. Nah, ini adalah pejantan unggul hasil seleksi Japanese Black Cattle. Ini yang disebut Kaneyuki. Tapi sayangnya sekarang Kaneyuki ini sudah mati akibat serangan penyakit mulut dan kuku yang pernah menyerang Jepang pada tahun 2010. Kita sekarang lihat sedikit
rumus yang digunakan untuk menduga berat badan khusus untuk sapi. Ini pada sapi ada beberapa rumus. Di negara Denmark menggunakan rumus seperti ini, dan di negara Belanda ada namanya rumus Squirrel yang telah disesuaikan untuk sapi di Indonesia seperti ini. Jadi mungkin ini bisa digunakan pada sapi Bali, atau namun ini ada sapi Squirrel itu biasanya untuk sapi perah ya. Jadi artinya ini juga masih terbuka kesempatan rumus Squirrel bisa Anda cobakan, tapi dengan beberapa modifikasi untuk menghitung berat badan sapi Bali misalnya ya. Itu juga bisa menjadi satu ide penelitian. Ada juga disebut rumus Winter, masih untuk sapi. Nah seperti ini, jadi menggunakan lingkar dada dikuadratkan dikalikan panjang badan. Kalau rumus Squirrel hanya lingkar dada ditambah 22 baru dikuadratkan ya, dan terakhir dibagi 100. Kalau ini dibagi 300. Ini semua adalah rumus penduga berat badan untuk sapi perah. Baik, kita sudah banyak bercerita membahas tentang macam-macam hal untuk menduga berat badan menggunakan berbagai pengukuran tubuh ya. Jadi silakan Anda pelajari lebih dalam lagi. Semoga Anda bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru dan Anda tertarik untuk menambah ilmu Anda. Semangat belajar.